Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sutakbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum pajak di Indonesia. Berisikan tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP. NPWP menurut UU KUHP pasal 1 ayat 6, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kewajiban mempunyai NPWP bagi wajib pajak. Pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. 2. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT. 3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Fungsi NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai identitas wajib pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang, terhindar dari sanksi hukum, terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk potongan PPh pasal 21, sedangkan untuk PPh pasal 22, PPh pasal 23 kenaikan tarif yang berlaku adalah 100%. Lanjut ke NPPKP. Menurut UU KUHP pasal 2 ayat 2, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha yang kena pajak. Fungsi NPPKP adalah 1. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. 2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. 3. Untuk pengawasan administrasi perpajakan. Pencabutan NPPKP adalah 1. Pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. 2. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlahnya peredaran dan penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah perbedaan dan penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Lanjut ke SPT. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUHP mendefinisikan surat pemberitahuan SPT adalah surat oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUHP. Fungsi SPT. Yang pertama, fungsi pelaporan. Dalam fungsi pelaporan ada fungsi pelaporan SPT bagi WP adalah berkaitan dengan kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, perhitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang. Kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui potongan atau pungutan pihak lain dalam bagian atau tahun pajak. 3. Perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak adaan atau bukan objek pajak. Kelima, ada harta dan kewajiban surat pemberitahuan. Ada juga fungsi pelaporan SPT bagi PKP atau bagi PKP. Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan berikut. Yang pertama, perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak. 2. Fungsi pertanggungjawaban pada SPT dapat dibedakan menurut yang mempertanggungjawabkan jawabannya.
Yang pertama, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi WP atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pungutan PPh yang dilakukan terhadap PPh OP atau badan lain dalam satu masa pajak. Kedua, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi PKP sebagai pemotong atau pemungut pajak. Fungsi SPT adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya, SSP. Menurut Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya, SSP. Menurut Undang-Undang KUHP no 16 tahun 2009, pasal 1 angka 14 mendefinisikan surat setoran pajak SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir. Fungsi SP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh penjabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jenis-jenis SSP. 1. SSP standar adalah surat yang digunakan WP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sesuai dengan yang telah ditentukan. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi. Selanjutnya kita ke SKP. Menurut Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat ketetapan pajak SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut. 1. Adalah PPN dalam tahunan berjalan tidak kurang dibayar. Kedua, apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Ketiga, apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kelima, apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.